Hai Kinasi, welcome back kembali lagi setelah sekian lama. Kita belum pernah ketemu lagi di podcastnya Ulas Asih, yaitu Today's Insight with Ulas Asih. Nah, perkenalkan, mungkin ada beberapa yang baru lihat saya di media, nama saya Giang Landra Dewi, dan saya adalah salah satu psikolog dari Ulas Asih Healing and Development Center. Nah, gimana nih kabarnya Kinasi? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Sehat nggak hanya fisik, tapi juga dalam kesehatan mental yang stabil juga gitu. Kalaupun sekarang nggak dalam keadaan sehat, kita doain bareng-bareng semoga segera pulih, segera sehat seperti sedia kala. Amin. Oke, Kinasi. Nah, hari ini seperti biasa, saya nggak sendirian gitu kan. Ada teman baik yang nggak cuma teman sebagai sama psikolog ya di Ulas Asih, tapi juga teman dari dulu. Dari S1 ya berarti ya, Mei ya? Iya, S1 lah. Dari kuliah awal-awal dari tahun 2013 sampai sekarang, yaitu adalah Merantika Maharani. Halo Mei. Halo Lala dan Kinasi. Gimana kabarnya Mei? Alhamdulillah baik dan senang hari ini karena diajak Lala untuk sharing-sharing nih. Oke, kita bakal sharing apa nanti teman-teman Kinasi tetap stay tune ya pokoknya Mei. Kita bakal ngebahas hal-hal yang seru ya. Nah, sebelum kita ngebahas apakah hari ini bakal ngebahas apa gitu, aku mau tanya dikit nih. Mei sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukanku alhamdulillah jadi psikolog rekanan di Ulas Asih Healing and Development Center, terus juga berperan sebagai istri, masih beradaptasi terus ya masih berputar itu aja sih lah. Oke, baiklah. Oh ya, Mei baru menikah, teman-teman. Baru nggak ya hitungannya? Termasuk baru sih. Masuk baru ya rasanya ya. Masih terus adaptasi ya, Mei ya. Seru banget tuh. Bener-bener banget. Karena pasti beda nggak sih yang tadinya pacaran terus jadi menikah gitu ya, Mei ya? Iya, pasti ada bedanya tuh pasti. Meskipun udah cukup lama pun terasa banget bedanya. Oke, menarik. Aduh, seru kayaknya kalau kita bahas tentang pernikahan ya hari ini. Betul. Tapi kayaknya enggak, teman-teman. Sorry, kita nggak akan bahas tentang pernikahan gitu kan. Kita bakal bahas tentang yang mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Kinasi udah sering dengar tentang self-sabotage. Bener ya, Mei ya? Pengucapannya self-sabotage gitu. Nah, boleh nggak Mei diceritain secara singkat aja gitu. Self-sabotage itu apa sih? Oke ya, jadi secara singkat self-sabotage itu sabotase sendiri artinya adalah perusakan atau penghalangan. Nah, self-sabotage itu berarti adalah perilaku atau pikiran yang itu tidak disadari, tapi itu merusak dan menghalangi tujuan orang-orang dalam mencapai sesuatu yang lagi jadi tujuannya tuh. Dan itu biasanya dilakukan secara tidak sadar. Secara singkatnya gitulah. I see. Berarti kita tuh nggak ngeh gitu ya, kalau ternyata kita lagi self-sabotage gitu ya? Iya, itu karena seringnya. hal-hal biasanya seringnya nggak sadar, nggak ngeh kalau kita tuh lagi self-sabotage. Karena itu hal-hal yang sering banget sih sebenarnya dijumpai sama orang-orang. Termasuk aku pun juga. Nah, mungkin aku nih, apa nih contohnya Mei, self-sabotage itu? Contohnya yang paling banyak itu tuh prokrastinasi atau menunda-nunda melakukan suatu hal atau menunda pekerjaan, itu yang paling banyak ditemui dan mungkin juga dialami oleh Kinasi dan juga Lala mungkin ya. Terus juga perfeksionis, rasanya kerjaan itu kurang, terus ada yang kurang terus, pengen harus sempurna banget. Terus dan yang ketiga adalah negative self talk. Ini berkaitan dengan pesimis. Jadi biasanya misalnya nih ada orang yang lagi pengen daftar di universitas atau mau melamar pekerjaan. Nah, dalam prosesnya itu tuh dia sering banget bilang, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, aduh kayaknya nanti aku nggak lolos deh. Nah, itu tuh negative self talk dan itu tidak kita sadari kalau kita tuh lagi self sabotage ke diri kita sendiri. Benar. Oke, berarti ada prokrastinasi, terus mungkin perfeksionis yang arahnya ke jadi menghambat gitu nggak sih? Iya, menghambat kita dalam mencapai apa yang mau kita lakukan itu. Sama tadi yang terakhir adalah self talk, negative self talk gitu ya, Mei. I see. Ya, ini pernah banget nih kalau aku jadi merecall ya sambil ingat-ingat gitu ya. Kalau aku pribadi tuh pernah prokrastinasi, sadar nggak sadar. Jadi satu sisi aku tahu nih kayaknya aku lagi menunda pekerjaan banget, tapi sisi lain kayak aku nggak mau, aku kayak nggak bisa dia gitu kan rasanya. Itu waktu lagi
skripsian dulu. Aku masih banget ada momen aku menunda-nunda skripsiku gitu kan. Kalau aku sadari ya waktu itu tuh aku menyadari bahwa karena aku takut, karena ini susah banget gitu. Jadi dari bab 1 ke bab 2 gitu kan, udah ngerjain terus ke dosen pembimbing, ternyata kata dosen pembimbing nggak gini gitu. Jadi benerin, pokoknya dikasih tahu yang benar, tapi aku nggak paham. Tapi mungkin kayak anak zaman sekarang ya, pokoknya atasan bilang apa kita bilang notot gitu. Ya kayak gitu. Iya bener loh. Ya udah, kita udah cukup lama malah ngerjain hal yang lain gitu juga nggak sih, Mei? Itu iya bener lah, itu juga termasuk dari self sabotage. Kalau aku yang paling sering aku alami adalah negative self talk. Kalau Lala tadi prokrastinasi, kalau aku negative self talk. Jadi dulu kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, atau contohnya adalah waktu aku lagi di praktek profesi itu, sering banget kayak tiba-tiba nggak sadar, aduh kok kayaknya nih aku nggak bisa nanganin klien yang ini, kok kayaknya aku nggak bisa ya menyelesaikan ini, kalau misalnya ujian gimana ya. Nah itu tuh nggak sadar banget, padahal sebenarnya setelah dilakukan ya bisa-bisa aja gitu. Tapi ternyata pikiran itu dan ucapan itu ke diriku sendiri yang sebenarnya menghambat aku untuk melangkah karena udah takut duluan mau melangkah gitu. I see. Pikiranku lah yang menghambat langkahku gitu ya. Ya sebenarnya Iya. tadi ya, ternyata Mei juga bisa lulus gitu kan, melewati praktik kerja. Aku pun juga bisa lulus skripsi gitu. Ternyata bisa-bisa aja gitu ya. Cuman pikiran kita nih udah kayak what if, entah kalau gini gimana, entah kalau gitu gimana, entah kalau dimarahin dosen gimana, atau yang tadi mungkin perfeksionis gitu. Aduh kayaknya nggak bisa bagus deh ngerjainnya. Aduh kayaknya bakal jelek deh, kayak gitu nggak sih Mei? Betul lah kayak gitu. Jadi benar tadi kata Lala bilang, pikiran kita sendiri yang sebenarnya menghambat kita untuk melangkah dan untuk bisa mencapai tujuan kita. Benar-benar. Ini kayak sering deh, tapi ngomong-ngomong self talk negatif ya, negatif self talk ya Mei ya. Aku tuh jadi inget salah satu, jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar atau familiar dengan self compassion ya, teorinya Christine Neff gitu kan. Kalau kita Indonesiakan atau bahasakan tuh berulas asih kepada diri gitu. Nah, jadi ada situasi yang biasanya kita lakukan ketika kita lagi dalam kondisi kita yang nggak optimal atau dalam kondisi yang kita tuh nggak suka gitu sama diri kita. Jadi self kritik gitu namanya, over kritik ke diri sendiri, dan mungkin self talk itu gitu kan, negative self talk maksudnya. Jadi dalam keadaan kita nggak optimal, kita tuh bisa kan mengkritik diri kita sendiri. Aduh bego banget sih, aduh kok gini sih, aduh kok salah sih, dan segala macam gitu kan. Nah padahal dalam kondisi yang nggak optimal itu kan justru yang kita butuhkan adalah kata-kata yang baik nggak sih ke dalam diri kita sendiri, ya nggak sih? Betul lah, padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah kata-kata positif untuk diri kita sendiri gitu. Tapi biasanya muncul tanpa disadari malah hal yang negatif. Tuh. Dan juga aku pernah beberapa kali sih bertemu dengan yang mereka juga nggak sadar kalau mereka tuh self sabotage. Contohnya keluhannya adalah aku tuh insecure banget Mbak, aku nggak bisa kayak orang lain, kenapa sih aku kayak nggak bisa kayak mereka yang punya banyak prestasi, punya banyak pengalaman di organisasi. Nah setelah diruntut ke belakang ternyata ada trauma di masa lalu yang membuat dia tuh malah jadi membandingkan diri dengan orang lain, karena ternyata ketika dia melakukan hal yang dia ingini banget, dia udah mencapai tujuannya, malah diabaikan oleh orang sekitarnya, dia merasa ditolak. Itu jadi ragu-ragu banget, jadi mikirin kayaknya aku nggak bisa deh kayak orang lain, kayaknya aku nggak bisa deh kayak mereka ini, dan akhirnya dia nggak melangkah ke depan. Jadi dia fokus aja ke insecure-nya dia cuman memikirkan hal-hal negatif padahal ketika dia melakukan itu lagi, melakukan hal yang seperti dulu lagi, belum tentu konsekuensinya itu sama, belum tentu dampak atau hasilnya itu sama. Bener banget, karena mungkin di masa lalu ada kejadian yang ketika dia udah berhasil, dia merasa oh ini pencapaian nih gitu, tapi dia nggak memperoleh apa ya, konsekuensi positif atau reward lah ya, kita bilang reward atau sesuatu yang dia harapin gitu kan. Oh ternyata biasa aja ya, oh ternyata malah nggak enak ya, rasanya jadi kecewanya kan yang diingat, yang
yang apa istilahnya ya, yang diingat sama dirinya, ingatnya tuh bisa dibilang unconsciously gitu, karena tubuh kita pinter ya teman-teman. Jadi diri kita tuh pinter banget, kadang dia tuh menyimpan hal-hal yang memori atau pertahanan diri tuh yang kita tuh nggak sadari gitu. Jadi nanti kadang-kadang ada pikiran nih, dari aku melakukan ini tuh nggak ada rewardnya buat aku, atau nggak ada benefitnya, atau justru aku malah dapat resikonya atau konsekuensi negatifnya, gitu nggak sih Nek? Betul, aku setuju banget bahwa tubuh kita itu pinter banget, dan tubuh adalah satu-satunya bagian dari diri kita yang nggak bisa bohong, responnya nggak bisa bohong. Gitu. Kalau kita bilang aku yakin kok aku bisa, tapi sebenarnya tubuh yang itu tuh nggak bisa bohong. Bener. Kayak biasanya kalau mau ujian jadi deg-degan gitu kan. Terus tiba-tiba kepingin ke belakang, padahal sebenarnya ya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Iya. Karena dulu mungkin teman-teman pernah ngalamin ujian susah gitu kan, jadi tubuhnya kayak mau melindungi, udah kamu nggak usah ujian aja gitu, kamu mending pergi aja gitu. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang selalu baik gitu ya kan, karena kita nggak mungkin kabur terus gitu kan sini. Betul lah, kita nggak mungkin terus-terusan menghindar dari itu. Kayak dulu aku jadi ingat sih salah satu kata-katanya psikiater di rumah sakit waktu kita praktek kerja gitu kan. Apakah kita harus selalu fight? Kan ada respon ya, fight or flight gitu. Apakah kita harus maju atau kita kabur gitu. Nah kalau kata dokternya adalah flight tuh nggak apa-apa, sekali-sekali gitu. Jadi kayak 70% fight, 30% flight gitu. Jadi capek juga kan kalau kita harus nge-fight terus, tapi juga harus dengan sadar gitu, mana yang perlu di flight, mana yang perlu di fight gitu. Nah, itulah yang nanti juga akan aku bahas. Gimana sih? Sekarang aja nih. Oke, sekarang aja nih ya. Jadi, tapi lah sebelum tahu untuk gimana sih cara kita tuh bisa lepas dari self-sabotage, kita harus tahu dulu lah penyebabnya itu apa. Oke, apa tuh penyebabnya? Jadi, penyebab dari self-sabotage itu ada banyak sebenarnya, tapi kalau dirangkum salah satunya adalah adanya trauma masa lalu, seperti yang tadi aku cerita nih tentang beberapa klienku yang dulu ternyata kalau ditarik ke belakang ada pengalaman yang tidak mengenakan, dan itu membuat dia merespon hal yang sebenarnya itu tuh belum tentu kayak gitu juga. Nah, bisa juga karena kita pernah tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Dan itu membuat kita menjadi seseorang yang dikit-dikit khawatir. Mau melakukan sesuatu hal, udah kepikiran dulu, nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana ya kalau gitu. Terus juga berkaitan dengan pola asuh. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah bukan berarti aku atau Lala menyalahkan pola asuh. Karena sebenarnya pasti hampir semua orang tua itu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, pola asuh di sini adalah biasanya hal-hal yang itu juga tidak disadari oleh orang tua, ternyata itu membentuk anak menjadi takut, jadi gampang khawatir untuk melakukan suatu hal, jadi menunda-nunda pekerjaan. Jadi ternyata pola asuh itu juga membuat seseorang jadi bisa menjadi self-sabotage. Terus juga ada perasaan rendah diri yang berkaitan dengan insecure lah. Rendah diri itu artinya merasa dirinya tidak bisa sukses salah satunya. Dia tidak bisa mencapai sesuatu hal itu. Terus juga berkaitan dengan takut pada kegagalan. Ini sebenarnya salah satu hal yang paling banyak banget ditemui pada orang-orang yang self-sabotage. Takut pada kegagalan. Sebenarnya takut itu malah membuat kita jadi membatasi diri, ya kan, La? Benar-benar. Kita jadi membatasi diri dan akhirnya kita cuman nunggu di zona nyaman aja, nggak mau keluar dari zona nyaman. Itu jadi membuat kita tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri. Jadi tiap kita doing something muncul perasaan ragu. Akhir-akhirnya kerjaan kita jadi nggak maksimal. Nah, itu sebenarnya penyebab dari self-sabotage lah. I see. Jadi ada trauma masa lalu, ada mungkin pola asuh orang tua, dan menarik tadi ya, kalau kata Mei, kita tuh nggak salah gitu, bukan salah kita punya orang tua yang memperlakukan kita seperti apa, kayak gitu kan. Dan bener kata Mei tadi gitu, sebenarnya kadang tuh niat orang tua tuh ya baik, tapi mereka tuh nggak tahu caranya. Iya,
ya kan. Kalau mungkin zaman orang tua kita dulu ada edukasi psikologi, ada parenting gitu, mungkin mereka melakukan dengan lebih baik gitu ya, tapi mereka nggak ada gitu, nggak ada akses untuk sana gitu kan. Baru Iya, belakangan bener. aja nih gitu, parenting rame-ramenya gitu kan, tentang psikologi, kesehatan mental, jadi kita lebih aware gitu. Sih menarik. Dan sama yang tadi yang terakhir itu ya, rasa insecure gitu, rasa takut gagal ya, yang membuat akhirnya orang tuh punya self sabotage dalam dirinya. Iya, jadi Oke, itu I see. kayak 3 garis besar dari akar self sabotage itu. Oke. Nah terus gimana nih kalau misalnya mau dibilang nih secara mandiri gitu ya. Misalnya nih Kinasi ada yang ngerasa, aduh aku kayaknya butuh deh gitu. Tapi kayaknya aku belum yang sampai butuh ke psikolog misalnya. Mereka ingin handle secara mandiri gitu. Itu gimana caranya? Nah, oke, terkait dengan gimana cara kita mengatasi self sabotage ini secara mandiri. Yang pertama adalah sadari dulu bahwa kita itu berperilaku atau berpikiran yang itu tuh self sabotage, masuk kategori self sabotage. Sadari dulu, sadar bahwa perilaku atau pikiran itu tuh merugikan diri kita. Sadar dengan bahwa hal itu tuh tidak sejalan dengan tujuan kita. Dan pikirkan juga nih setelah kita sadar, pikirkan kapan sih biasanya kita tuh melakukan self sabotage, setiap saat kah atau setiap ada kerjaan apa atau ada kerjaan tertentu, karena biasanya nggak semua tugas tuh ditunda-tunda. Misalnya ada cuma beberapa tugas yang aku menunda, nah itu kita sadari dulu tugas apa sih yang kita tunda biasanya, terus cari tahu faktor atau penyebabnya apa, seperti yang tadi aku dan Lala bilang tentang penyebab-penyebab dari self sabotage. Nah, cari tahu dulu akarnya apa kira-kira. Dan setelah tahu akar masalahnya atau faktor penyebabnya, barulah kita tahu kita harus apa. Nah, sebelum kita tahu harus apa itu, belajarlah dengan belajar untuk berdamai dengan kegagalan. Jadi bahwa sebenarnya takut gagal, cemas, takut penolakan itu hal yang normal. Pasti Lala juga gitu kan, dan aku pun juga gitu. Cemas, takut gagal itu hal yang normal. Bahkan kita juga sehari-hari mungkin merasakan itu. Dan biasanya kita tuh jadi milih untuk menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan biasanya. Kayak tadi Lala bilang, kayak tubuh kita tuh pengen udah nggak usah itu, udah nggak usah, tubuh kita ingin melindungi diri kita untuk tidak melakukan itu. Tapi sebenarnya ternyata itu malah membuat kita kehilangan kesempatan untuk meraih tujuan kita. Terus yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai dari hal kecil. Kita nggak apa-apa kok untuk memprediksi kegagalan itu tuh apa kira-kira, konsekuensi negatifnya apa kalau kita melakukan itu. Tapi dipikirkan juga kira-kira bisa nggak kita ngatasin itu ketika itu benar-benar terjadi nantinya. Dan kalau misalnya bisa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kegagalan itu. Jadi itu dengan memprediksi kemungkinan terburuk sebenarnya akan membantu kita lebih siap menghadapi kegagalan. Tapi jangan lupa juga untuk pikirkan juga kira-kira benefitnya apa kalau kita tuh melakukan itu. Jadi kita nggak cuma fokus ke hal-hal negatif aja nih, tapi juga hal positifnya. Kalau kita tetap melakukan itu, kita tetap melakukan sesuai tujuan kita untuk dapat meraih tujuan kita, tidak menunda pekerjaan, tidak berpikir negatif, itu kira-kira jadi tetap jalan aja, nggak nanti-nanti itu kira-kira apa benefitnya. Nah setelah kita bisa berdamai dengan kegagalan, cari tahu apa yang benar-benar kita inginkan. Di sini ada penekanan nih, apa yang benar-benar kita inginkan, bukan orang lain inginkan. Karena kayak yang tadi aku contohkan juga bahwa ini berkaitan dengan membandingkan diri dengan orang lain juga biasanya, karena ada rasa rendah diri atau insecure. Di sini nggak perlu nih ngelihat orang lain seperti apa, tapi apa yang kita inginkan dengan cara mengenal diri kita lebih baik. Cari tahu apa sih kelebihan kita. Jadi nggak cuma fokus ke kekurangan kita aja, tapi juga cari tahu kelebihan kita itu apa aja. Dan yang pasti juga ketahui dan identifikasi dulu perilaku atau pikiran dari self sabotage kita itu apa. Kalau misalnya perilaku kita adalah prokrastinasi atau menunda pekerjaan, cara simpelnya adalah kita bikin jadwal, kita bikin timeline, karena ini berkaitan banget dengan manajemen waktu biasanya, Pak.
ketika seseorang itu menunda pekerjaan, artinya di situ ada yang salah dengan manajemen waktunya. Berarti yang kita perbaiki awalnya adalah manajemen waktunya. Kita bikin jadwal, misalnya aku ada 2 pekerjaan yang deadline-nya dua-duanya 7 hari lagi. Kita bikin timeline, hari ini kita mau ngapain, besok kita mau ngapain, 3 hari lagi mau ngapain. Dan sebenarnya ini juga aku lakukan lah. Yang ini aku contoh dari Biang Lala dengan bikin to-do list di Google Calendar. Ya nggak sih, La? Oke, menarik. Iya ya, benar tuh. Google Calendar sangat membantu ya. Gimana lah, maaf tadi keputus? Google Calendar sangat membantu ya nggak sih? Iya, Google Calendar itu sangat membantu. Jadi setiap aku ada kerjaan, biasanya aku udah merangkum tuh. Untuk mencapai itu, aku harus ngapain aja. Aku detailin dulu. Aku harus ngapain aja. Misalnya nih, kita mau ada talk show misalnya. Berarti aku harus cari materi, aku harus baca-baca materi itu. Kira-kira aku butuh berapa hari sih? Misalnya aku butuh 3 hari. Di hari pertama aku akan mencari materi, hari kedua akan ngerangkum materi, hari ketiga aku akan mempelajari materi itu. Jadi kita udah tahu dan itu tuh di hari apa aja. Dan ketika kita masukin ke Google Calendar akan ada remindernya juga. Terus juga biasanya kalau misalnya udah selesai akan aku tanda kalau itu udah selesai, dan itu seneng banget ketika itu tuh udah ditandain selesai. Itu tuh bikin kita semangat untuk ngelakuin aktivitas selanjutnya atau ngelakuin pekerjaan selanjutnya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menghindar dari prokrastinasi. Nah, kalau misalnya perilaku self-sabotage-nya adalah perfeksionis, cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghargai setiap proses sekecil apapun. Salah satu cara juga bisa dengan yang tadi nulis hal apa aja yang bisa dilakuin, hal apa aja yang harus dilakuin untuk mencapai tujuan itu. Dan ketika kita udah ngelakuin itu, dikasih highlight atau dikasih centang, itu akan membuat kita secara nggak sadar bikin, oh ternyata aku udah ngerjain ini ya. Jadi itu nggak akan fokus ke hal yang belum kita kerjakan atau hal yang masih kurang. Tapi kita akan fokus ke hal yang udah kita kerjain. Ternyata aku udah ngerjain ini. Jadi kita lebih mensyukuri hal apa yang udah kita lakukan dibandingkan fokus pada hal yang kurang-kurang itu apa. Gitu. Itu untuk mengurangi perfeksionis. Terus kalau misalnya nih, gimana caranya negatif self-talk itu dengan membuat kalimat afirmasi positif. Ini yang juga pernah aku lakukan ke beberapa klienku. Coba tentukan sendiri kalimat afirmasi positifnya itu apa. Jadi kalimat afirmasi positif itu biasanya kebalikan dari negatif self-talk-nya. Kalau misalnya negatif self-talk-nya adalah pesimis, kalau aku kayak nggak bisa deh ngelakuin ini. Coba cari kalimat positifnya apa sih kebalikannya. Biasanya ada yang biasanya contohnya kayak misalnya dia membuat kalimatnya adalah aku bisa melakukan ini sesuai dengan kemampuanku. Jadi dia tahu dulu kemampuan dia apa, jadi dia tahu kalau ternyata aku bisa nih. Contohnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Nila dirasa udah mengganggu aktivitas sehari-hari banget secara berulang, sampai beraktivitas harian aja tuh udah sulit banget untuk melakukan pekerjaan karena negatif self-talk-nya benar-benar menghambat seseorang itu untuk bertindak. Artinya Kinasi memerlukan bantuan profesional. Benar-benar banget. Jadi kalau secara mandiri ternyata bisa diatasi gitu kan, syukurlah, berarti ya udah gitu kan, teman-teman bisa melakukan itu sendiri. Tapi it's okay kalau ternyata aku kok berat banget ya pengen misalnya merefleksikan trauma atau nggak ngerti gimana caranya gitu. It's really okay untuk coba cari bantuan gitu ya, Mia. Iya, betul banget. Bahkan mungkin memang dibutuhkan bantuan dari profesional. Karena sayang juga kan, sebenarnya bisa, tapi karena ada kendala di self-sabotage-nya itu tuh jadinya nggak maju-maju gitu kan. Iyalah. Jadi untuk menumbuhkan potensi apa sih yang sebenarnya Kinasi itu punya, dan di sini akan dibantu oleh profesional, mungkin psikolog, salah satunya itu untuk mengidentifikasi potensi apa yang dimiliki oleh Kinasi, dan itu nanti akan diproses bersama-sama, jadi membuat Kinasi itu dapat mengembangkan diri. Benar banget. Oke, menarik banget nih Mei, dari contoh self sabotage, terus penyebabnya sampai gimana cara ngatasinnya udah kita bahas semua gitu ya Mei ya. Aku pun juga mungkin secara nggak kita tuh juga melakukan itu gitu ya, karena ya tadi itu otomatis aja
otomatis terjadi aja gitu kan. Dan yang perlu kita tingkatin mungkin self awareness gitu ya, atau wah ini udah mulai nyakitin diri sendiri nih gitu, ini mulai menghalangi diri sendiri nih, padahal aku udah tahu nih aku punya goal ke sana gitu, tapi kok banyak takut-takutnya, banyak nggak pedenya, atau banyak menundanya, jangan-jangan aku lagi self sabotage kayak gitu ya. Iya, betul lah. Nah, tapi juga berkaitan nih dengan tadi lah yang tadi Lala bilang kalau mundur itu tuh nggak apa-apa, kita nggak harus selalu maju, kita nggak harus selalu fight. Bahkan tadi Lala bilang juga 30% kita boleh kan untuk fight atau untuk mundur. Memang benar banget bahwa kita itu nggak harus selalu fighting kok, kita nggak harus selalu untuk terus maju. Mundur itu nggak apa-apa, tapi sebelumnya coba kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri. Kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin belum? Kita udah berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita belum? Kalau misalnya ternyata, oh kayaknya aku masih bisa nih ngelakuin dengan cara ini, artinya kita masih bisa untuk fighting. Tapi kalau misalnya teman-teman masih merasa, oh kayaknya aku udah memberikan yang terbaik deh, dan ini sepertinya udah maksimal. Artinya nggak apa-apa Kinasi untuk mundur. Benar-benar, jadi kayak mau mundurnya tuh disadari gitu ya, bukannya kita lari gitu, bukannya kita lari karena nggak siap, tapi lebih ke kayak oh ini kayaknya udah nggak bisa deh, atau dengan aku maju terus malah akan berisiko lebih besar daripada keuntungannya gitu ya, Mei. Iya, betul banget lah. Jadi mundur dengan disadari dulu. Oke, menarik. Mundur dengan disadari. Oke, so teman-teman itu tadi pembahasan tentang self-sabotage. Terima kasih banyak untuk Mei yang udah sharing hari ini. Keren banget penjelasannya, dan aku pun jadi tercerahkan gitu ya. Ternyata selama ini tuh ada hal-hal yang jadi menghambat diriku untuk bertumbuh atau menuju goalku gitu. Karena jangan-jangan aku lagi self-sabotage kayak gitu. Dan boleh banget teman-teman kalau ada yang mau tanyakan di kolom komen, nanti mungkin akan dijawab sama teman-teman Ulas Asih. Atau nanti kita akan jawab juga di video selanjutnya, bisa juga ya Mei ya? Boleh banget lah. Oke, sip, thank you Mei. Dan teman-teman Kinasi silakan kalau ada yang mau ngasih saran atau rekomend tentang tema-tema yang bakal kita bahas, kalau ada pertanyaan boleh banget di kolom komen, nanti kita akan bahas juga bareng psikolog Ulas Asih lain. Kayak gitu. Oke Mei, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat terus ya Mei. Thank you juga Lala dan Kinasi. Semoga sehat-sehat juga buat Lala. Thank you. See you Mei. See you Lala. Bye-bye.